Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News sidang kasus Sambo bersama saya Rizky Darmansyah. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan agenda pemeriksaan ahli terhadap 5 orang terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ada 5 ahli yang saat ini telah dihadirkan dan diperiksa secara bersamaan, yaitu ahli forensik Farah P. Karou dan juga Ade Firmansyah, kemudian Adi Satya yang merupakan seorang ahli digital forensik, kemudian juga dihadirkan Eko Wahyu yang merupakan ahli Inavis dan seorang ahli kriminologi Profesor Muhammad Mustafa. Dan kita langsung sama-sama menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat bagaimana jalannya sidang pemeriksaan ahli pada hari ini. Dari beberapa informasi yang saya terima, itu dan berdasarkan laporan polisi dari pelapor saudara Kamarudin Simanjuntak, ya, terdapat dari tubuh korban itu diduga ada penganiayaan, ya, penyiksaan dan lain-lain. Saya mau konfirmasi kepada ahli berdua, apakah benar ada penyiksaan di tubuh korban tanda-tanda itu? Ini berdasarkan laporan dari pelapor. Baik, yang dinilai oleh kedokteran forensik adalah lukanya, izin. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa pada saat pemeriksaan saya hanya menemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan senjata api. Sehingga luka-luka lain itu saya tidak temukan. Oh, tidak ada kekerasan, penganiayaan dan lain-lain. Kalau penganiayaan saya tidak bisa bilang, tapi saya tidak menemukan luka-luka lain selain luka tembak masuk dan luka selain tembak luka keluar. tembak tidak ada. Pak Ade, ahli. Ada tidak Pak penganiayaan, dugaan penganiayaan dari luka-luka yang saudara temukan? Atau sayatan? Semua, jadi penganiayaan secara hukum yang kami pahami di kedokteran forensik adalah kesengajaan untuk merusak kesehatan. Ya. Namun di sini yang kami temukan adalah semua luka-luka yang kami temukan adalah diakibatkan oleh kekerasan senjata api. Senjata api, jadi luka tembak gitu ya? Benar. Ya, baik. Saya ke Pak Mustafa Ali, kriminolog, supaya cepat. Ahli, saya mau tanya mengenai kronologis yang ahli tadi terima dari penyidik. Ya. Saya udah baca BAP ahli ini. Ini kronologis yang saya baca. Saudara diberikan BAP tidak, ahli? Berita acara pemeriksaan. BAP yang di dalamnya ada kronologi. Ya. Kemudian saya BAP siapa, harus Pak? Untuk saya. Oh, BAP hanya Bapak. Untuk saya. Hanya kronologis yang dibuat. Ya. Ya. Dari kronologis yang saya baca BAP Bapak ini dari kronologis atau BAP hanya keterangan dari terdakwa Richard Eliezer. Tadi jadi saya cuma mengkonfirmasi kepada saudara mengenai keterangan ahli. Dari keterangan ahli tadi juga ini ahli menyampaikan bahwa tidak bisa dibuktikan apabila hanya berdasarkan satu informasi. Ya. Nah, kalau dari keterangan BAP yang kronologis yang dari BAP ahli, ini berdasarkan satu informasi, Pak. Itu menurut ahli bagaimana? Kebenarannya harus diuji dengan kebenaran koherensi. Apakah keterangan dari yang lain mensupport atau tidak mensupport? Ya. Gitu. Begitu tidak mensupport, ya harus disingkirkan. Gitu. Oke, cukup ya, saudara penasihat hukum. Satu lagi yang mulia. Satu saja ya. Satu aja, satu saja. Ahli, ada kan beberapa karakteristik pembunuhan. Salah satunya itu pembunuhan atau kejahatan maskulin kalau nggak salah saya. Yang boleh diterangkan tidak? Ya. Dijelaskan mengenai mungkin yang dimaksud adalah dominasi maskulinitas. Ya. Itu di dalam penelitian yang sekarang semakin komprehensif, ternyata dia bukan dominasi laki-laki untuk melakukan kekerasan.
Karena kemudian banyak juga penelitian-penelitian tentang kekerasan yang dilakukan oleh perempuan dan menunjukkan hasil tidak beda karakteristiknya dengan laki-laki. Yang menjadi masalah sebelumnya adalah ketika meneliti manusia, yang diteliti hanya laki-laki saja. Kemudian digugat oleh kaum feminis, ini kan kriminologinya laki-laki. Perempuan nggak pernah diteliti secara khusus atau sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu maskulinitas itu kemudian menjadi sesuatu yang kadang-kadang bias. Tapi yang ditemukan secara budaya, ada budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan itu masih kuat gitu. Oke. Cukup, silakan ke penasihat hukum Ricky Rizal. Waktu saudara 20 menit. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Kami mau bertanya dulu kepada ahli digital forensik. Saudara ahli, tadi ahli menjelaskan ada grup WhatsApp Duren 3 ya? Iya. Nah, pertanyaan kami, siapa saja yang ada di dalam grup WhatsApp tersebut, bisa saudara ahli sampaikan kepada kami? Iya. Tadi ahli menjelaskan ada saudara FS, kemudian ada... Ya, anggota grup WhatsApp dari grup WhatsApp dengan nama Duren 3 tertampil di layar. Belum ya? Mohon waktu. Sebutkan saja kalau memang nggak bisa ditampilkan di layar. Oh iya. Yang pertama kontak WhatsApp atas nama Richard, yang kedua kontak WhatsApp atas nama Ricky Wibowo, yang ketiga kontak WhatsApp atas nama Damson Koban, yang berikutnya kontak WhatsApp atas nama Daden, kemudian kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo, kontak WhatsApp atas nama Putri Chandrawati, kontak WhatsApp atas nama Diryanto, kontak WhatsApp atas nama Om Kuat, kontak WhatsApp atas nama SMD, kontak WhatsApp atas nama Tuhan Yesus, kemudian kontak WhatsApp atas nama Alfonso, kemudian kontak WhatsApp atas nama Sadam, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Gusti Sejati, berikutnya kontak WhatsApp atas nama Prayogi Iktara, kontak WhatsApp atas nama AR19, dan yang terakhir kontak WhatsApp atas nama WTK46. Oke, menurut ahli atau ini ahli kan mentranskrip ya dari handphone siapa saja, menurut ahli itu WhatsApp itu saudara transkripkan ke dalam bentuk berita acara pemeriksaan itu dari handphone saudara FS kah, apa dari handphone saudara Ricky? Mungkin agak keras Pak, agak kurang terdengar. Transkrip atau percakapan itu ahli dapat dari handphone siapa? Oh, barang bukti nomor adanya grup WhatsApp itu ahli dapat 280 dari STP dengan nama Richard. Dari saudara Richard, terdakwa Richard, oke. Kemudian dalam transkrip itu adakah komentar terdakwa Ricky Rizal di dalam WhatsApp tersebut atau di dalam barang bukti yang saudara ahli temukan terkait dengan Ricky Rizal? Apa ada komentarnya? Ricky Rizal. Saya harus cek satu-satu dulu Pak terkait dengan pertanyaan tersebut.
Oke, tidak ada di BAP, saudara ahli di BAP tidak menjelaskan adanya komentar Ricky Rijal. Saudara tetap berpegang pada BAP ya? Iya. Oke, selanjutnya. Terus kalau menurut saudara ahli, dalam bukti saudara ahli, kalau komentar Ricky Rijal dengan terdakwa FS ada atau tidak di dalam percakapan yang saudara ahli transkripkan dalam berita acara atau barang bukti, ada tidak percakapan Ricky Rijal dengan saudara FS? Ricky Rijal dengan FS. Di dalam BAP tidak ada. Saya harus cek satu-satu dokumen, Pak, karena ada 10 dokumen. Tetap kepada BAP aja ya. Oh, BAP saya tidak punya kopi BAP-nya, mungkin saya bisa dipinjamkan BAP-nya. Tidak ada, di dalam BAP tidak ada. Oh, dalam BAP tidak ada. Pertanyaan saudara apa? Saudara Komentar Ricky Rijal terkait dengan transkrip atau WhatsApp di dalam WhatsApp barang bukti yang dijadikan bukti oleh ahli, ada tidak komentar? ada tidak saudara ahli? Saya butuh cek dulu, Pak, terkait pernyataan itu. Karena ada Di dalam keterangan BAP saudara ada? saya tidak ingat, Pak. Tidak ingat? Saya tidak ingat dengan isi BAP-nya karena panjang sekali. Ya, di dalam BAP kami jelaskan tidak ada komentar antara Tidak Ricky ada, Rijal siap. dengan FS. Ya, tidak ada. Makanya berpegang kepada itu. Oke, selanjutnya Ya. kami ke saksi ahli Silakan. kriminologi. Oke, ahli kriminologi, Bapak, saya mau bertanya Hadap kepada sini saja Pak, tidak apa-apa. Mohon Pak. maaf, saya agak pendengaran kurang. Iya. kami kencangkan. Melihat sini saja. Pertanyaannya gini Pak, ini Bapak sudah pernah di BAP sebelumnya terkait dengan alat poligraf Pak. Di dalam BAP Bapak, di poin 5 saya bacakan ya Pak. Saya bacakan di sini yang pada intinya pemeriksaan dengan mempergunakan alat poligraf. Pemeriksaan dengan mempergunakan alat poligraf menjadi tidak konsisten ketika dilakukan secara berulang kepada tersangka. Memberikan kesempatan yang berubah-ubah, keterangan yang berubah-ubah dalam kasus pembunuhan merupakan salah satu indikator adanya perencanaan dan usaha untuk menutupi jejak. Oke ya Pak? Ya. Jelas ya? Ya. Pertanyaan kami Pak, apabila seorang terdakwa hasil poligrafnya itu sebaliknya Pak, hasil poligrafnya itu setelah ditanya berulang-ulang 2 kali ditanya itu konsisten hasilnya, apakah juga masuk dalam kategori adanya perencanaan dan menutupi jejak setelah diuji 2 kali poligraf hasilnya jujur? Pertanyaan sebaliknya bagaimana menurut ahli? Ya, pertanyaan yang diulang-ulang konsisten secara metodologis dinyatakan sebagai pernyataan yang benar. Ya, apabila ditanyakan berulang-ulang. Tetapi ketika ditanyakan berulang-ulang, jawabannya berbeda-beda, tidak bisa disimpulkan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Jadi konsistensinya itu apabila pernyataannya sama terus kemudian secara metodologis ini benar. Tetapi ketika dia berganti-ganti tidak bisa disimpulkan. Gitu. Ahli, tadi yang saya tanyakan kaitan dengan BAP ahli yang menjelaskan dengan kaitannya alat dengan hasil poligraf. Ya. Alat poligraf menjadi tidak konsisten ketika dilakukan secara berulang karena tersangka memberikan keterangan yang berubah-ubah. Pertanyaan saya, apabila terdakwa memberikan keterangannya dan poligrafnya menerangkan bahwa dia jujur, ya, saudara Ricky Rijal 2 kali dites poligraf dengan 2 pertanyaan yang hasilnya jujur. Ya. Nah, dengan dikaitkan dengan keterangan ahli ini, apakah keterangan saudara Ricky Rijal itu termasuk kategori turut melakukan perencanaan atau tidak dan turut menutupi jejak atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya tidak bisa menyimpulkan apakah itu suatu perencanaan atau tidak. Ya, tadi kan Yang ahli di bisa sini saya katakan adalah apakah informasi tadi tentang sesuatu konsisten atau tidak konsisten. Karena kan pertanyaannya bukan pertanyaan apakah ini perencanaan atau bukan.
Ya, di sini kan ahli menjelaskan dalam BAP mempergunakan alat poligraf. Jadi kalau menurut ahli, kalau dipergunakan alat poligraf yang hasilnya jujur, apakah artinya sebaliknya dari keterangan ahli gitu? Itu yang kami tanyakan. Ya. Kalau jujur, konsisten, dia adalah benar secara metodologis. Oke, cukup. Kemudian satu pertanyaan lagi, kaitannya dengan kejadian, ahli mungkin sudah tahu peristiwa ini ya, ketika Ricky Rijal itu datang ke lokasi yang menurut seumpamanya menurut terdakwa ini adalah seharusnya klarifikasi terhadap korban Joshua.